Drama dibuka di mana seorang pria menjadi juri dalam kompetisi tata rias permandian perpisahan yang bernama Chen Maidong. 息是生者，手的清洗干净。 Sementara itu di rumah sakit, seorang wanita yang bernama Zhuang Jie akan dioperasi. Namun anehnya dia tidak takut sama sekali dan terlihat menyapa semua yang ada di sana, sementara temannya yang bernama Wang Xixia menenangkannya. 都这样了，还跟个社交悍匪似的。我真销魂的犯人，凭什么让我挨一都快呼风唤雨了，还不知足呢？副院长，琢磨一下，待会怎么给他留下。行，你有能耐，你进。啊，快躺下。 Chen Maidong memberitahu tidak ada yang salah dalam keseluruhan proses barusan dan dengan mencontohkannya dia juga menjelaskan secara detail tahap-tahap pemandian dan mencuci rambut mayat. 洗头时不能急，人停到百会，到百会，再重复几遍，所以一定要注意力度，是以后会变得松弛。 Menurut Chen Maidong beberapa kerabat memilih untuk menghadiri upacara di tempat, jadi setiap gerak-gerik kalian akan mempengaruhi perasaan mereka. Kemudian Chen Maidong menutupnya dengan memberitahu kalau mungkin orang mengira pekerjaannya dianggap kotor dan menjijikkan, dan bahkan sampai saat ini tidak ada yang mengunjungi tempat kerja kita untuk berterima kasih pada kita atau berpamitan, namun Chen Maidong berharap mereka mengerti karena bukan kita yang dibenci, namun kematian. Kemudian keesokan harinya saat Chen Maidong naik kereta, Zhuang Jie yang melihatnya duduk menghampirinya karena merasa dia mengenalnya dan bertanya apa dirinya orang Nanping, dan saat Chen Maidong menganggukkan kepalanya, Zhuang Jie yang melihat luka di dahinya merasa yakin kalau Chen Maidong adalah teman SMA-nya dan mengaku mereka saling kenal, tapi Chen Maidong merasa risih dengan pergi menghindarinya. 至于吗你？ Setelah sampai di stasiun, Zhuang Jie menghampirinya lagi dan meyakinkan kalau dirinya memang saling kenal dengan memanggil namanya dan memberitahu kalau dirinya adalah Zhuang Jie dan mengira apa dirinya banyak perubahan. Zhuang Jie juga mengaku Chen Maidong banyak perubahan dan baru mengenalinya usai memastikan luka di dahinya. Chen Maidong meminta maaf karena tidak bisa mengenalinya dan mengaku masih ada urusan, jadi berpamitan padanya. Zhuang Jie mengikutinya mungkin dirinya basa-basi padanya sehingga sikapnya begini padanya. Zhuang Jie meminta tumpangan padanya, namun Chen Maidong mengaku tidak leluasa, jadi menyuruhnya mencari taksi. Oh, hui! Saat Zhuang Jie sampai di rumah, Zhuang Jie langsung menyapa pamannya yang bernama He Zhangyu dan membuat paman He langsung terkejut dirinya sudah datang dan langsung menyuruhnya masuk. 这很方便。我去给你做好吃的。哥提前说一声，我得去接你。哎，我。 Zhuang Jie terkejut karena kenapa rumahnya jadi begini dan membuat pamannya bercerita. 不苦啊，你妈妈才苦呢。 我妈这一看就是改良卤鸡配方呢。 Dia memberitahu kalau semalam ibunya hampir merobek tengkorak He Niao Niao. Katanya dia ingin melihat struktur di dalamnya dengan dirinya. Pamannya bertanya apa menurutnya perbedaan antara Zhuang Ji dan He Niao Niao adalah perbedaan antara dirinya dan ayah kandung mereka. 就是我和你们亲爹的差别嘛。我从小。 Sementara itu Chen Maidong yang sudah tiba di rumah duka Nanping diberitahu pelayannya sesuatu terjadi saat dirinya tidak ada di sini dan membuat Chen Maidong bergegas melihatnya. Dia memberitahu kalau almarhum ini meninggal saat minum bir dan beberapa pemabuk berat muncul. Mendengar itu Chen Maidong berbaur dengan mereka dan mengaku tadi telah minum bersama dan mengajaknya minum bersama lagi dan memasukkannya di ruang konferensi dengan langsung menguncinya di sana. 兄弟们，过来。 就会想到自己的不堪，是酒腻子，也有伤。我带他们去送朋友一程。查，去订月本。 Saat Zhuang Jie berjalan di luar, dia mendengar ada pertandingan tenis meja dan salah satunya adalah bibinya dan membuat Zhuang Jie tertarik untuk melihatnya. Melihat bibinya kalah, Zhuang Ji menyapanya dan membuat bibinya terkejut karena ibunya tidak memberitahunya kalau Zhuang Ji datang, namun nenek yang jadi lawan Bibi Yu menyuruhnya jangan kabur karena belum selesai bermain. Mendengar itu Bibi Yu meminta Zhuang Ji yang main,
Zuang Ji mengaku tidak bisa, namun bibinya tetap memaksa. Alhasil Zuang Ji tidak bisa memukul bolanya. Nenek itu mengeluh karena mencari istri untuk cucunya dan membuat Zuang Ji dan Bibi Yu tertawa. Kemudian Zuang Ji meminta biar dirinya yang menolongnya dengan memberitahu kalau dirinya tidak mahir bermain tenis meja, namun dirinya mahir mencari jodoh. Nenek itu mencurigai kalau Zuang Ji mata-mata, namun Zuang Ji merasa apa dirinya orang seperti itu. Mendengar itu nenek itu bertanya punya trik apa. Menurut Zuang Ji cara terbaik mencari jodoh adalah bertemu teman, minum bir dan makan. Nenek itu mengaku cucunya tidak pandai dalam hal itu dan bahkan saat Zuang Ji menyebutkan aplikasi media sosial, nenek itu merasa itu tidak bisa diandalkan. Akhirnya Zuang Ji memperlihatkan ponsel untuk mencari jodoh dengan menggoyangkan ponselnya. Namun saat Zuang Ji menjelaskan caranya, nenek itu lebih tertarik saat melihat Zuang Ji. Zuang Ji mengunjungi ibunya yang bernama Liao Tao yang sedang berjualan ayam dengan berpura-pura sebagai pembeli. Dan saat melihat itu Zuang Ji, ibunya sangat senang. Chen Maidong pulang ke rumah tapi dia tidak menemukan neneknya. Chen Maidong hanya menemukan makanan di meja yang telah disiapkan oleh neneknya. Tapi Chen Maidong tidak menyukainya dan kemudian malah pergi membuat mie sendiri. Paman He menyiapkan begitu banyak hidangan untuk Zuang Ji dan ibunya. He Niao Niao pulang dari sekolah, dan saat melihat Zuang Ji, Niao Niao menjadi sangat senang sekali dan kemudian mereka makan malam bersama. Liao Tao bertanya kepada Zuang Ji mengapa mengambil cuti. Zuang Ji hanya menjawab bahwa dirinya sedang menikmati cuti berbayarnya. Ibunya memberitahu dirinya dan Paman He akan mengembangkan bisnisnya, dan karena Zuang Ji berada di sini, mulai besok Zuang Ji akan mengantarkan semua pesanannya. Chen Maidong sedang olahraga lari pagi dan kemudian menikmati pemandangan yang begitu indah. Karena Zuang Ji masih tidur, ibunya menyuruh Zuang Ji bergegas untuk bangun dan merapikan dirinya. Karena nanti ada pesanan dan menyuruh Zuang Ji untuk mengantarkannya serta membantu Niao Niao mengerjakan PR-nya. Zuang Ji menyuruh Niao Niao untuk mencuci rambutnya dengan mengiming-iminginya uang. Karena sedang dicuci rambutnya, Zuang Ji menyuruh Niao Niao untuk mentransfer sendiri upahnya. Saat Niao Niao membuka ponsel Zuang Ji, Niao Niao sengaja membuka kotak pesan Zuang Ji dan langsung membawa lari ponselnya untuk diperlihatkan kepada ibunya. Zuang Ji berangkat untuk mengantarkan semua pesanan dari kedai ibunya dengan naik sepeda motor. Zuang Ji sudah sampai di tempat pelanggan, dan saat hendak pergi, pelanggan malah memaksa Zuang Ji untuk duduk sebentar melihat opera. Saat melihat opera, tidak sengaja pandangan Zuang Ji tertuju pada seorang penonton yang berada di depan. Karena penasaran, Zuang Ji menghampirinya dan langsung tersenyum saat mengetahui itu adalah Chen Maidong. Zuang Ji langsung duduk di sebelah Chen Maidong dan memanggilnya sehingga membuat Chen Maidong sangat terkejut. Saat nenek Chen datang, dia pun terkejut melihat Zuang Ji, begitupun sebaliknya. Zuang Ji juga terkejut saat mengetahui bahwa Chen Maidong adalah cucu nenek Chen. Neneknya dan Zuang Ji yang sedang makan bersama di tempat pesta opera. Nenek Chen mengaku bahwa dirinya sangat menyukai gadis seperti Zuang Ji. Nenek Chen bertanya bagaimana Zuang Ji bisa mengenal Chen Maidong. Ternyata Chen Maidong dan Zuang Ji adalah teman sekolah waktu SMA dulu. Nenek juga bertanya kepada Zuang Ji apakah sekarang masih mencari pasangan. Mendengar itu Zuang Ji hanya tersenyum dan memberitahu dirinya tidak terburu-buru dalam mencari pasangan karena sedang mengutamakan pekerjaan. Nenek Chen mencoba menjodohkan Zuang Ji dengan Maidong dengan menceritakan tentang Maidong. Karena merasa sangat bosan, Maidong mencoba memberi kode supaya Zuang Ji segera pergi, dan akhirnya pun Zuang Ji pamit pergi dengan alasan masih ada pesanan yang harus dia antar.
Saat di rumah, Zhuang Ji berbicara dalam telepon bersama dengan Wang Xiaxia dan membicarakan tentang Mai Dong. Wang Xiaxia menceritakan saat Mai Dong kecil yang bertindak bodoh sampai menyebabkan orang meninggal. Mendengar itu Zhuang Ji pun langsung penasaran. Wang Xiaxia memberitahu saat SMA semester 3, saat Zhuang Ji sudah pindah, Mai Dong berkelahi dengan gangster dan ada yang meninggal. Nenek Chen masih berusaha menjodohkan Mai Dong dengan Zhuang Ji, tapi seperti biasa Mai Dong selalu acuh tak acuh apabila menyangkut tentang pernikahan. Karena Nenek Chen terus membicarakan tentang Zhuang Ji, Mai Dong langsung mengatakan kepada neneknya bahwa Zhuang Ji memakai kaki palsu. Mendengar itu Nenek Chen pun sangat terkejut. Mai Dong memberitahu saat SMP, Zhuang Ji mengalami kecelakaan dengan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, sedangkan kaki kiri Zhuang Ji harus diamputasi. Zhuang Ji sedang di kamar mandi membersihkan kakinya yang diamputasi. Ibunya kemudian sedikit membantu Zhuang Ji menyiapkan segala perlengkapannya. Saat ibunya ingin membantu memijat kakinya, Zhuang Ji malah menyuruh ibunya untuk istirahat karena dirinya akan berendam saja. Tapi dengan tegas Nenek Chen mengaku bahwa dirinya menyukai Zhuang Ji dan melarang Mai Dong untuk meremehkan orang yang cacat. Mendengar itu Mai Dong memberitahu dirinya tidak menyukai Zhuang Ji karena dia sangat berisik, lebih berisik dari neneknya dan langsung pergi. Mai Dong melihat undangan pernikahan Li Tao dengan Song Yi. Mai Dong teringat saat dirinya tiba di pesta pernikahan, tapi dia tidak menemui Song Yi tapi malah langsung pergi. Liao Tao sedang mengawasi Niao belajar, melihat Zhuang Ji yang baru bangun tidur langsung menanyakan sarapan, membuat ibunya semakin kesal. Melihat itu Zhuang Ji memberi saran kepada ibunya untuk meminta tolong Zhuang Yan agar menjadi mentor Niao. Dan tiba-tiba saja Zhuang Yan datang dengan membawa seekor angsa jisan dan mengenalkan sebagai anggota keluarga baru kepada seluruh keluarga. Semua orang tersenyum kecuali ibunya yang malah semakin kesal. Terlihat Mai Dong sedang mengajari muridnya yang bernama Silun untuk mendeteksi jenazah. Kemudian Mai Dong menyuruh Silun untuk lebih fokus dan lebih semangat. Tiba-tiba Zhang Xin datang dan mengajak semua orang untuk makan malam bersama dan mengaku akan mentraktirnya. Nenek Chen pergi mengunjungi Nenek Lin dengan membawa sekeranjang sayur sebagai oleh-oleh. Nenek Chen melarang Nenek Lin untuk bekerja sebagai dokter hewan lagi karena usianya yang sudah tua. Mendengar itu Nenek Lin merasa bahwa ini hanya masalah sepele. Ternyata Nenek Chen menyuruh Nenek Lin untuk memeriksa berkas seseorang untuk dijodohkan dengan Mai Dong apakah ada kecocokan. Paman He sudah menyiapkan beberapa hidangan untuk makan bersama. Liao Tao memberitahu Zhuang Yan bahwa dirinya bisa saja merebus angsa jisan tersebut. Mendengar itu Zhuang Yan memberitahu angsa jisan ini sudah menjadi anggota keluarga. Seperti biasa Liao Tao masih saja mengomeli semua anaknya, karena Zhuang Yan terus saja dimarahi oleh ibunya. Zhuang Yan mengaku dirinya akan berhenti sekolah dan fokus belajar melukis. Mendengar itu ibunya tentu langsung sangat marah. Setelah membaca berkas tersebut, Nenek Lin memberitahu bahwa registrasi penduduk tetap ini tidak cocok dengan Mai Dong. Zhuang Yan bersikukuh untuk lebih mendalami seni melukis dan setelah berkata keinginannya kepada ibunya, dia langsung pergi. Karena sangat takut ibunya akan memasak angsa jisan, Niao mengambil angsa tersebut dan langsung membawa angsa itu pergi. Nenek Chen masih berusaha menyuruh Nenek Lin untuk membaca beberapa gambar untuk Mai Dong. Kemudian Nenek Chen bertanya apakah Mai Dong berjodoh dengan anak dari keluarga Zhuang. Nenek Lin menebak bukan hanya berjodoh jika tidak dijalani dengan baik, mungkin akan menjadi hubungan yang sudah ditakdirkan.
Zhang Xin mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal saat makan malam bersama kepada Mai Dong dan yang lain. 你们这是欺负新人！不久的将来，是不是该轮到你？ 敬你一杯，敬海哥。 Zhuang Ji datang mencari Zhuang Yan. Zhuang Yan kebetulan sedang minum di tempat yang sama dengan Mai Dong sehingga saat Zhuang Ji datang, Mai Dong melihatnya. Saat melihat Mai Dong, Zhuang Ji langsung menyapanya, tapi Mai Dong mengacuhkannya. Zhuang Ji tidak sengaja mendengar curhatan Zhang Xin yang sangat sedih karena harus menikah di usia 25 tahun dan meninggalkan pekerjaan yang sangat ia sukai. Zhuang Ji juga terus memperhatikan saat Mai Dong berbicara dari meja sebelah. Karena terlalu mabuk, Zhuang Yan sampai muntah-muntah dan membuat Zhuang Ji jadi kerepotan membantu Zhuang Yan. Melihat itu Mai Dong langsung pergi. Saat melihat Mai Dong pergi, Zhuang Ji teringat saat dulu waktu sekolah Mai Dong juga pergi meninggalkannya. Seperti biasa saat malam hari Zhuang Ji melepaskan kaki palsunya dan membersihkannya, kemudian Zhuang Ji berjalan menggunakan alat bantu. Zhuang Ji memeriksa keadaan Zhuang Yan yang sudah tertidur lelap dan kemudian berbaring di tempat tidur. Diceritakan 7 hari sebelumnya, Wang Xixia mengantarkan Zhuang Ji untuk operasi, dan karena setelah operasi Zhuang Ji harus beristirahat, Wang Xixia mengatur agar Zhuang Ji bisa berlibur 1 minggu dan akhirnya Zhuang Ji memutuskan untuk berlibur ke Nanping yaitu pulang ke kampung halamannya. Zhuang Ji menceritakan tentang ibunya adalah pemilik toko ayam rebus yang sangat terkenal di Nanping dan kemudian menikah dengan Paman He. Zhuang Ji menganggap Paman He sebagai ayah tiri terbaik di seluruh dunia. Dan kemudian saat ibunya berusia 40 tahun, dia melahirkan Niao Niao yang membawa kebahagiaan bagi Zhuang Ji dan Zhuang Yan, tapi malah menjadi masalah bagi ibunya dan juga Paman He. Saat Mai Dong datang, Nenek Chen sedang memikirkan perkataan Nenek Lin tentang perjodohan Mai Dong. 会是过命的情分，弄不好。 Terlihat Zhuang Yan yang melukis sambil menaiki perahu yang menyusuri sungai dan ditemani angsanya yang sedang berenda. Dan saat tengah melukis, tiba-tiba Zhuang Yan seperti melihat mayat seseorang yang telah mengambang. Ditemukan mayat seorang pria yang baru berusia 17 tahun, kematiannya dikonfirmasi karena tenggelam saat berenang dan sudah lebih dari 36 jam dan membuat Mai Dong dan stafnya pergi melihat mayat tersebut. Zhuang Yan merasa sangat syok karena baru saja menemukan mayat tersebut. Melihat Zhuang Yan duduk sendirian, Mai Dong menghampirinya. Mai Dong bertanya bagaimana dengan keadaannya saat ini. Kemudian Mai Dong memberitahu akan membawa mayat tersebut ke tempat kerjanya untuk mengantar perjalanan terakhirnya. Mendengar itu tidak disangka Zhuang Yan ingin ikut dengannya. Karena sangat syok, waktu di dalam mobil Zhuang Yan menangis dan menelepon Zhuang Ji. Saat di tengah perjalanan Zhuang Yan tiba-tiba ingin berhenti karena dia ingin udara segar dan membuat Mai Dong mengikutinya. 哎，你先回去。好，知道的越多，对你情绪复原没有任何帮助。 Kemudian Zhuang Ji datang, Zhuang Yan langsung menceritakan semuanya kepada Zhuang Ji. Mendengar itu Zhuang Ji mencoba untuk menenangkan Zhuang Yan. 曾经跟我说过，可以是武器，我相信了。可以是武器。 都会这么去。 Kemudian Mai Dong pamit akan melanjutkan pekerjaannya begitupun dengan Zhuang Ji dan Zhuang Yan, tapi sebelum berjalan jauh, Mai Dong dan Zhuang Ji terlihat sama-sama menoleh satu sama lain. Zhuang Ji menghampiri ibunya yang sedang termenung. Ibunya bertanya bagaimana keadaan Zhuang Yan. Seperti biasa ibunya selalu mengomel tentang Zhuang Yan. Mendengar itu Zhuang Ji sedikit memberi saran kepada ibunya untuk tidak terlalu menekan Zhuang Yan. Ibunya memberitahu bahwa dirinya menabung dan akan membelikan rumah untuk Zhuang Ji di kota, tapi Zhuang Ji mengaku bahwa dirinya tidak akan kembali ke kota. Mendengar itu ibunya langsung marah dan mengomel lagi dan membuat Zhuang Ji pergi meninggalkan ibunya dan kembali lagi dengan membawa kartu berisi uang tabungan dengan memberikan kepada ibunya. Tapi ibunya tidak mau menerima kartu tersebut.
Melihat itu Zhuang Ji memasukkan kartu tersebut di kantong baju ibunya kemudian langsung memeluk ibunya dari belakang. Zhuang Ji mengaku bahwa dirinya merasa sangat nyaman berada di sampingnya dan juga Paman He. Zhuang Ji juga merasa karena dirinya seorang wanita yang cacat, makanya dirinya berusaha lebih keras lagi dan dirinya juga sudah bertekad akan menjadi wanita yang sukses di Nanping. 要在上海扎根。 Saat Liao Tao tengah sibuk berjualan, Wu Shuahua datang meminta bantuan Liao Tao untuk mengisikan formulirnya. Kemudian Liao Tao lagi-lagi membicarakan hal yang buruk tentang Zhuang Yan. Liao Tao juga mengaku dirinya sangat khawatir kepada Zhuang Ji bagaimana nanti dia dapat jodoh di Shanghai dengan kakinya yang cacat. Mendengar itu Wu Shuahua memberitahu untuk tidak terlalu khawatir. 你别吹了，整个镇委会的人啊，哎呀，咱那陈奶奶她家的门儿那才叫真道。Saat Zhuang Ji membawa Niao untuk pergi belajar, dia bertemu dengan Nenek Chen dan juga Mai Dong. Dengan tiba-tiba Nenek Chen merasa bahwa Zhuang Ji dan juga Mai Dong ditakdirkan untuk menikah. Mendengar itu Mai Dong menjadi sedikit marah. Nenek Chen menyuruh Zhuang Ji untuk duduk sebentar. Kemudian Nenek Chen mengaku bahwa dirinya baru saja meramal Zhuang Ji dan juga Mai Dong. Mendengar itu Zhuang Ji hanya tersenyum dan memberitahu dirinya hanya pulang sebentar ke Nanping dan akan kembali lagi ke Shanghai. Jadi menjelaskan kalau dirinya dan Mai Dong hanya bisa berteman saja. Kemudian Mai Dong langsung mengajak Nenek Chen untuk pergi. 谢了，人注定的。谢你个头！ Sampai di rumah, Mai Dong sedikit memarahi Nenek Chen karena hal barusan. Tapi Nenek Chen mengaku bahwa dirinya sudah bertekad akan menjodohkan mereka. Dan setelah beberapa nasihat dari Nenek Chen, Mai Dong memutuskan akan mempertimbangkan Zhuang Ji. Saat Zhuang Ji dan Zhuang Yan membantu ibunya, Paman He datang dan memberitahu bahwa kali ini Niao serius belajar. Paman He melihat papan tulis Niao yang sudah diisi penuh. Ternyata semua itu karena baru saja Niao baru belajar dengan ketua kelasnya yang berkarakter baik dan tampan. Kemudian Liao Tao memberitahu Zhuang Yan bahwa Bibi Wu meminta Zhuang Yan untuk bertemu dengan kepala kota besok, tapi Zhuang Yan malah menyuruh Zhuang Ji untuk pergi menggantikannya. 还能卖不出去我。 趁热打铁，盯一下河南小学习啊！我去，庄严，你趁热打。 Saat Niao melihat Zhuang Yan, Niao memanggilnya karena ingin memberitahu dengan menunjukkan foto Mai Dong kepada Zhuang Yan dan beranggapan bahwa Zhuang Ji tidak boleh bersama Mai Dong karena Mai Dong adalah cinta pertama Zhuang Ji. 有怀疑，陈麦冬不清不楚的，三姐下三姐都知道，围着咱姐，这就是因为不搭。 Mai Dong mengunjungi temannya yang bermain kartu di stasiun barang Hongsu. Saat ditawari temannya main kartu, Mai Dong menolaknya dan malah mengambil sebuah majalah. Tiba-tiba salah satu temannya memberitahu bahwa baru saja mendengar berita bahwa Nenek Chen yang menghentikan wanita di tengah jalan, dan wanita tersebut adalah Zhuang Ji, yaitu gadis pindahan saat di SMA yang kakinya bermasalah. Mendengar itu Mai Dong sedikit kesal dan menyuruh semua temannya untuk mengganti topik pembicaraan. Tapi tetap saja ada salah satu temannya yang berbicara tentang Zhuang Ji. Mendengar itu Mai Dong marah dan langsung melemparnya dengan majalah yang sedang dibacanya. Zhang Hongsu menyuruh Mai Dong untuk melanjutkan perjodohannya dengan Zhuang Ji dan bertanya mengapa pikirannya dikendalikan oleh gadis cacat yang tidak mencolok. Mai Dong pun hanya bisa termenung sejenak sambil melihat foto bersama di kelasnya waktu SMA yang tertempel di dinding. Mai Dong teringat saat pengambilan foto sebelum pementasan drama teater di kelasnya di mana Zhuang Ji mengajak Mai Dong untuk berperan sebagai sebuah pohon dan membuat Zhuang Ji tersenyum saat melihat Mai Dong memakai kostum pohon. Zhuang Ji hendak berjalan masuk ke kamar mandi karena kakinya yang terasa sakit, tapi dia malah mendengar suara gaduh, yaitu suara salah satu teman yang mengejek tentang keluarganya Mai Dong. Mereka menghajar Mai Dong sehingga Mai Dong terlempar keluar dari kamar mandi dan terjatuh tepat di hadapan Zhuang Ji yang baru saja keluar dari kamar mandi juga. Saat melihat Zhuang Ji, Mai Dong langsung mengambil satu kruk Zhuang Ji dan masuk ke kamar mandi untuk menghajar mereka yang mengejeknya tadi. Zhuang Ji langsung masuk kamar mandi lagi dan menutup pintunya. Zhuang Ji pergi ke kantor pemerintah rakyat kota Nanping. Saat masuk ke dalam kantor, Zhuang Ji juga melihat Mai Dong di sana. Zhuang Ji meminta semua orang untuk memindai WeChat-nya dan kemudian duduk tepat di sebelah Mai Dong.
Zhuang Ji juga meminta Mai Dong untuk memindai kode WeChat-nya, tapi Mai Dong beralasan bahwa ponselnya telah tertinggal di rumah duka. Mereka berdua saling bertatapan dan teringat saat masa-masa SMA. Kepala kota tiba dan langsung memulai rapatnya. Kepala kota meminta semua anak muda di kota Nanping bersedia memberikan ide serta sarannya untuk kemajuan kota Nanping. 真诚地向大家，所以我呢，你们能够经常不奢求你们，我就不胜感激了。 Kemudian kepala kota juga memperkenalkan Mai Dong sebagai salah satu anak muda yang bersedia pulang dari kota besar ke Nanping demi menjaga neneknya juga membantu kota Nanping. Selain itu kepala kota ternyata juga berencana untuk mencarikan jodoh untuk Mai Dong. Mendengar itu Mai Dong sedikit malu dan semua orang bertepuk tangan. 真的，所以正好今天谁单身谁心里清，咱们肥水不流外人田。 Zhuang Ji yang ada di sebelah Mai Dong dengan sengaja menyepak kaki Mai Dong dengan kakinya. Alhasil kaki Zhuang Ji terasa sakit. 别着急走，哇，多交流啊！你们可以多沟通啊。嘚瑟，好口吃。 我这接手枪不是。 Saat hendak pulang, Zhuang Ji menelepon penjual soket. Dia komplain karena soketnya dari bahan baru, tapi mengapa baru setengah tahun sudah rusak dan Zhuang Ji tidak bisa jalan lagi dengan sempurna. Karena tidak tahan dengan sakitnya, Zhuang Ji berhenti dan duduk sebentar di tepi jalan. Tiba-tiba Mai Dong datang dengan sepeda motor dan berhenti tepat di sebelah Zhuang Ji. Mai Dong menyuruh Zhuang Ji naik, tapi karena Zhuang Ji diam saja, akhirnya Mai Dong menghampiri Zhuang Ji dan menggendong Zhuang Ji untuk dibawa ke atas motornya. Zhuang Ji langsung teringat saat dulu SMA Mai Dong juga pernah menggendongnya saat hujan. Zhuang Ji berpegangan ke Mai Dong dengan sangat erat dan membuatnya tersenyum. Zhuang Ji mengaku saat bertemu Mai Dong di kereta cepat, meskipun dirinya belum mengenali bahwa itu adalah dirinya, jantungnya sudah berdebar. Zhuang Ji juga merasa pria itu seperti Chen Mai Dong kekasih lamanya. Tiba-tiba Mai Dong mengerem mendadak dan menghentikan sepeda motornya dan membuat Zhuang Ji sangat terkejut. Ternyata Mai Dong melihat Pak Tua yang sedang membawa seorang gadis. Melihat itu mereka langsung mengejarnya. Nenek Chen memberitahu Nenek Lin bahwa dirinya menyukai Zhuang Ji. Nenek Chen merasa Zhuang Ji seperti dirinya waktu muda. Tapi saat mendengar Zhuang Ji ingin kembali ke Shanghai, Nenek Chen beranggapan Zhuang Ji tidak seperti dirinya lagi. Mendengar itu Nenek Lin mencoba menasehati Nenek Chen bahwa wanita sekarang tidak sama dengan wanita zaman dahulu. 也不知道为什么，一种缘分。有没有这个福气，就看我们家东子。 Saat berjalan pulang, Mai Dong melihat kaki Zhuang Ji baik-baik saja waktu digunakan menendang orang tadi. Mai Dong beranggapan Zhuang Ji mengerjainya waktu Zhuang Ji merasa kesakitan di kakinya, dan akhirnya Zhuang Ji dan Mai Dong sedikit berdebat karena adanya kesalahpahaman dan Mai Dong langsung pergi menaiki sepeda motornya. 明儿我叫你看看，多年金牌销售闹着玩啊！我庄杰能为家乡做多大的贡献？ Zhuang Ji masuk rumah dengan kesal dan memanggil ibunya dengan suara yang kencang. Ternyata semua obrolan Mai Dong dan Zhuang Ji tadi didengar oleh Zhuang Yan dan Niao Niao yang bersembunyi di balik meja. Zhuang Ji sedang berendam dan melakukan percakapan di telepon bersama Wang Xixia. Zhuang Ji bercerita bahwa selama ini yang sudah memberinya keberanian adalah Mai Dong. Mendengar itu Wang Xixia pun jadi penasaran bagaimana hubungannya dengan Mai Dong waktu SMA dulu. Mendengar itu membuat Zhuang Ji mengingat waktu SMA dulu saat Zhuang Ji sendirian di dalam kamar mandi. Mai Dong datang dan memberikan kruk kepada Zhuang Ji dan kemudian langsung pergi. Zhuang Ji mengikuti Mai Dong karena Mai Dong tidak mengucapkan kata maaf atau ucapan terima kasih kepadanya. Zhuang Ji menganggap Mai Dong berhutang budi padanya. Mungkin itu yang membuat saat Zhuang Ji menunjuk Mai Dong berperan sebagai pohon, Mai Dong mau melakukannya. Wang Xixia tidak menyangka Zhuang Ji melakukan itu kepada Mai Dong dan menganggap Zhuang Ji adalah gadis yang sangat berani. Mendengar itu Zhuang Ji langsung tertawa. Zhuang Ji beranggapan kruknya di masa remaja mungkin sudah mengurungnya untuk sementara waktu, tapi setelah dilepaskan oleh Mai Dong, dirinya menjadi bebas dan kemudian Zhuang Ji menutup sambungan teleponnya. Masih saat masa SMA, hujan turun ketika pulang sekolah. Mai Dong melihat Zhuang Ji yang sedang berdiri di depan pintu kelas langsung menghampirinya dan menyuruh Zhuang Ji naik ke punggungnya, karena digendong alhasil Zhuang Ji yang memegang payungnya. 麦冬，你又犯什么错了？你这么说吗？
Saat Maidong hendak mencari Nenek Chen, ternyata Nenek Chen sudah datang dan membuat Maidong langsung mengomeli neneknya karena merasa khawatir ponselnya tidak bisa dihubungi dan ini sudah larut namun belum pulang ke rumah. 这条道我走了一辈子，还能丢天的时候不喜欢被打。打住！都神经了。 Zhuang Yan dan Niao Niao terkejut saat melihat Zhuang Ji memakai masker. Zhuang Yan memberitahu bahwa sebenarnya dirinya mengetahui tentang Zhuang Ji dan Maidong. Niao Niao juga tidak suka dengan Maidong karena Niao Niao beranggapan Maidong hanya menggunakan ketampanannya sebagai senjata untuk mempermainkan wanita. Mendengar itu Zhuang Ji langsung menjelaskan bahwa dirinya dan Maidong tidak ada apa-apa. Maidong adalah orang baik dan pernah membantunya. Tapi Maidong tidak pernah tertarik dengan Zhuang Ji dan hanya sebatas teman sekolah saja. Zhuang Yan bertanya apakah Zhuang Ji menyukai Maidong. Maidong membawakan ember berisi air untuk merendam kaki nenek yang kelelahan. Maidong memberitahu bahwa hari ini dirinya bertemu dengan Zhuang Ji di pertemuan kota, tapi tidak mengobrol banyak. Maidong mengaku mengantarkan Zhuang Ji pulang karena kakinya sakit. Mendengar itu Nenek Chen langsung terkejut dan memarahi Maidong. Maidong beranggapan bahwa sifatnya dengan Zhuang Ji tidak cocok. Nenek langsung memberikan dua pilihan kepada Maidong. Yang pertama besok Maidong harus ikut dengannya ke dokter tradisional untuk melihat apakah ada masalah di otak atau bagian bawahnya. Atau pilihan kedua Maidong harus mengejar Zhuang Ji dengan baik. Dan jika Maidong berani menyakiti Zhuang Ji, nenek akan mematahkan kaki Maidong. Mendengar itu Maidong langsung pergi dan memberitahu dirinya akan mengejar Zhuang Ji. 你是逼我亲自？明天没时间。你别后悔啊！ Zhuang Yan bertanya mengapa tinggal begitu lama saat pulang kali ini. Zhuang Ji memberitahu bahwa dirinya baru saja menjalani operasi kantung empedu dan patah hati, jadi ingin pulang dan beristirahat. Mendengar itu Zhuang Yan dan Niao Niao langsung terkejut. Zhuang Ji memberitahu operasinya tidak bermasalah dan pacaran juga tidak berhasil. Zhuang Yan beranggapan Zhuang Ji terus memikirkan Maidong. Zhuang Ji hanya merasa bahwa dirinya senang bertemu kembali dengannya. Zhuang Yan bertanya siapakah yang lebih baik antara pria yang gagal dicintainya atau Maidong. Zhuang Ji langsung dengan cepat menjawab Maidong. Zhuang Ji juga memberikan sedikit saran kepada Zhuang Yan dengan menyuruh untuk kurangi bercermin dan perbanyak interaksi. Zhuang Yan meminta bantuan kepada Zhuang Ji untuk membantunya dan angsa Jisan setelah dirinya kembali ke kampus besok dengan berpesan jangan sampai ibunya memasak angsa Jisannya. Zhuang Ji merasa senang karena Zhuang Yan tidak jadi berhenti sekolah. Namun untuk masalah angsa Jisan, Zhuang Yan harus meminta bantuan kepada Niao Niao, karena dirinya juga tidak bisa tinggal lama di sini. 咱们也不是3-2里吧，最可靠的是朴树的基因。